Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami bertiga, dengan saya sendiri Ahmad Syah Ramadan dan dua teman saya yaitu Sadin Al-Mufti dan juga Dinda Maharani. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari proyek kami, proyek RPL yang bernama ataupun yang kami namakan Emergency Earth. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fitur login dan juga fitur registrasi. Di sini kita akan mendaftar terlebih dahulu dengan menekan button daftar. Selanjutnya di sini kita akan mengisi nih field ataupun kolom. Di sini saya contohkan dengan nama Dinda Maharani, username-nya Dinda, emailnya dinda@gmail.com. Di sini kita pilih dengan provinsinya Aceh. Selanjutnya passwordnya dan juga passwordnya 123, konfirmasi passwordnya 123. Oke. Maka akan muncul keterangan bahwa kita berhasil mendaftar, kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ataupun login dengan username yang telah kita buat dan juga password yang telah kita buat. Oke, pada tampilan yang pertama kita akan menuju ke beranda dan kita akan menuju ke My Profile ataupun My Account, yang mana My Account ini akan dijelaskan oleh Dinda Maharani. Oke, di sini yang pertama di situ ada nama sebagai Dinda Maharani, lalu ada username Dinda dengan email dinda@gmail.com, alamat ada alamat, ada nomor telepon, lalu kita dapat mengedit namanya kita hapus, misalnya Maharaninya kita hapus jadi Dinda saja. Lalu kita save, lalu keluar di sini namanya jadi Dinda, username Dinda, email, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Oke, metode untuk saya akan menjelaskan mengenai uh, profil ini. Jadi kami memakai microflow di mana microflow tersebut akan memanggil nih siapa yang telah melakukan login dan akan menampilkan data-data yang telah ada di database mengenai user yang telah login dan akan ditampilkan di My Account ini. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai fitur laporan bencana yang akan dijelaskan kembali oleh Dinda Maharani. Jadi di sini ada jenis bencana, provinsi, lokasi, tingkat keparahan, keterangan tambahan, waktu, dan upload bencana. Jadi di sini misalnya bencananya ada banjir, lalu provinsinya Aceh, lalu lokasinya di Lampineng, lalu tingkat keparahannya 1, eh, tambahan keterangannya kita misal buat tidak ada korban jiwa, lalu kita buat harinya tanggal 24, lalu kita akan mengupload bencana tersebut, lalu save. Nanti admin akan memverifikasi jika laporan tersebut benar, dia akan menerima. Jika laporan tersebut bohong atau hoax, dia akan menolak laporan bencana tersebut. Lalu akan dijelaskan oleh Ahmad. Oke, setelah user dapat melaporkan, maka akan masuk ke database laporan bencana. Kita akan menuju ke admin untuk melihat apakah telah terkirim laporan bencana oleh user. Kita masuk menuju admin. Di sini ada 3 menu dan kita masuk ke menu konfirmasi bencana. Di menu konfirmasi bencana ini akan memunculkan data bencana-bencana yang dilaporkan oleh seluruh user, di mana laporannya berisi keterangan yang telah diisikan user tadi, yaitu jenis bencana, provinsi, lokasi, tingkat keparahan, keterangan tambahan, dan juga dilaporkannya pada waktu kapan. Selanjutnya, di sini user dapat menerima dan juga menolak, mohon maaf, admin dapat menerima ataupun menolak. Di sini kita terima bahwa terjadi banjir di Aceh, tepatnya di Lampinang. Maka kan ada konfirmasi nih, apakah dia telah berhasil diterima? Oke. Ketika berhasil diterima, maka akan muncul di pemberitahuan di admin. Di sini admin dapat mengolah, dia dapat menghapus data dari banjir, data dari setiap laporan. Di sini kita akan membuktikan bahwa di admin, di user akan telah muncul bahwa data bencananya, kita keluar dari admin.
kita masuk ke user memakai username yang berbeda ataupun user yang berbeda. Saya contohkan Ahmad. Selanjutnya menuju ke my account dulu. Oke, Ahmad Syekh Ramadan dan alamatnya Aceh. Selanjutnya ke pemberitahuan. Di sini tertera bahwa pemberitahuannya telah dapat dimunculkan dari admin kepada user. Kita contohkan jikalau usernya tidak ada di Banda Aceh, kita lakukan edit terhadap alamatnya yaitu provinsinya. Contohkan Sumatera Utara, kita save. Oke, telah berubah ke Sumatera Utara, kita masuk ke pemberitahuan lagi. Maka tidak tampak bahwa di Sumatera Utara itu ada terjadi bencana apapun. Selanjutnya kita keluar, kita menuju ke admin. Kita masuk. Seperti saya katakan tadi bahwa admin dapat mengelola untuk menghapus data dari laporan bencana yang telah dilakukan oleh user. Oke. Selanjutnya kita masuk menuju lagi ke user dan kita rubah kembali menjadi Aceh dan kita lihat di pemberitahuan maka data yang tadi itu telah terhapus. Selanjutnya mengenai menu yang lainnya akan dijelaskan oleh Sadinal Mufti. Baiklah, saya Sadinal Mufti. Jadi saya akan menjelaskan beberapa fitur yang tersedia di aplikasi kami. Yang pertama, beranda. Setelah user melakukan login, maka akan tampilan beranda. Beranda dari aplikasi kami yaitu Emergency Alert. Jadi pada beranda ini, yang pertama terdapat peta interaktif, di mana peta interaktif ini kami ambil dari windy.com, yaitu website yang menyediakan HTML embed untuk peta ini. Jadi peta ini adalah peta interaktif yang dapat digunakan untuk melihat cuaca terkini, curah hujan, dan lain-lain. Misalnya kita akan melihat di Banda Aceh. Nah, di Banda Aceh ini kita dapat melihat suhu cuaca, misalnya ini 29 derajat, mendung sini malam, dan kita dapat melihat untuk 7 hari ke depan. Kemudian di bawahnya juga terdapat berita. Jadi di sini kami memiliki fitur yaitu untuk menampilkan berita terkini yang selalu update. Maka kita klik berita terkini. Nah, di sini akan tampil berita dari detik.com. Jadi kami mengambil berita ini dari detik.com, di mana berita ini akan selalu update. Jika berada dari berita dan informasi bencana alam terkini yang terbaru dari detik.com ini diubah pada website tersebut. Nah, misalnya kita akan klik ini. Kita akan ditujukan ke berita tersebut. Nah, kemudian fitur lain, kemudian di sini juga kami terdapat data bencana alam Indonesia. Jadi data bencana alam Indonesia ini adalah data yang diupload oleh admin, di mana admin mengambil data tersebut dari website BNPB, yaitu data resmi dari BNPB yang disediakan oleh BNPB dalam bentuk Excel. Jadi dalam Excel tersebut terdapat beberapa record atau beberapa data 12 hari terakhir. Nah, jadi kita dapat mendownload setiap update berita tersebut dengan format yang sama, itu format Excel. Maka admin akan menguploadnya. Nah, di sini juga kita dapat mencari dari data yang sudah dimasukkan oleh admin, kita juga dapat mencari misalnya sesuai dengan provinsi Aceh. Nah, kita tekan search. Jadi di sini akan tampil hanya kejadian yang terjadi di Aceh. Nah, kemudian kita bisa reset. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana data ini dimasukkan oleh admin. Jadi kami memasukkannya melalui Excel importer. Admin akan memasukkan Excel importer. Nah, kita akan login dulu, kita akan masuk ke admin. Nah, di sini admin dapat mengimpor data bencana alam tersebut dari bentuk Excel. Pertama kita tekan import Excel. Nah, di sini kita sudah memiliki template yang kita buat di sini. Di sini ada nomor, kode identitas yang merupakan primary key, sampai fasilitas umumnya rusak. Nah, kemudian kita akan masuk Excel importer, kita akan masuk import file. Jadi di sini kita dapat mendownload berita baru. Nah, misalnya kita akan download dari BNPB, situs BNPB. Nah, di sini pada data bencana Indonesia dari BNPB,
Jadi kami admin mengambil data dari sini. Jadi kami download. Nah, ini udah masuk ke ini kita data 5. Yang pertama kita harus mengubah dulu sedikit formatnya. Itu pada baris pertama, jadi kita hapus agar mudah dibaca oleh agar mudah dibaca oleh nantinya. Jadi kita delete, nah kita save. Nah, kemudian di sini kita akan mengupload data tersebut. Jadi kita ambil data baru new, kemudian kita pilih template yang sudah kita buat. Ini data bencana alam. Kemudian kita ambil data tadi. Nah, ini data bencana. Oke, kita save. Nah, ini kita ambil, kemudian kita import. Nah, di sini ada 44 baris yang telah diimport. Dan klik OK. Kemudian kita akan keluar. Dan kita login sebagai user. Nah, di sini akan tertambah berita-berita yang belum diupload oleh admin. Karena ini di hari yang sama, maka tidak ada perubahan data yang diupload oleh admin. Nah, di sini jika misalnya kan karena ini 12 hari terakhir, jadi misalnya admin mau mengupload seminggu sekali, jadi pada minggu ke depan itu kan pasti ada berita yang sama dalam rentang 12 hari. Jadi di sini ada primary key-nya pada data yang kami import, di situ ada primary key-nya, kode bencana alam, maka jika dia duplicate maka akan diambil satu saja. Nah, kemudian sudah pada fitur beranda, pada halaman beranda, jadi kita akan ke jalur evakuasi. Nah, di jalur evakuasi ini kita dapat melihat titik evakuasinya dan melihat jalur evakuasi ke titik tersebut. Jadi pertama ini lokasi kita sekarang. Nah, di sini ada beberapa titik. Jadi kendala kami di sini adalah kami tidak dapat menemukan data-data yang berisi titik-titik untuk evakuasi di setiap daerah. Jadi kami hanya mendapat 2 titik evakuasi di sini, evakuasi tsunami, dan bisa juga digunakan untuk bencana-bencana lain di Banda Aceh. Contohnya ini. Nah, di sini ada titik evakuasi tsunami. Pertama kita menuju dulu dari lokasi kita misalnya. Di sini kita pilih. Kemudian kita menuju ke titik evakuasi tsunami. Nah, maka akan ada jalur untuk menuju titik evakuasi tersebut. Nah, di sini cuma ada 2 titik. Nah, kemudian untuk titik yang lain, ini belum pasti, karena ini adalah titik yang kami buat sebagai contoh. Sebagai contoh yaitu untuk bencana lain. Misalnya sini titik evakuasi banjir, titik evakuasi kebakaran, dan evakuasi kebakaran juga, dan ada juga evakuasi gempa bumi. Nah, kendala kami di sini adalah tidak mendapatkan data yang berisi titik-titik tersebut. Namun kami bisa memasukkan data tersebut ke dalam peta kami. Sekian untuk jalur evakuasi. Kemudian untuk pusat bantuan. Nah, di sini pada menu pusat bantuan di sini terdapat kontak-kontak pusat bantuan yang dapat dihubungi seperti Basarnas dengan kontak 115 dan pemadam kebakaran, polisi, ambulan, Palang Merah Indonesia, dan BNPB. Nah, kemudian untuk fitur tentang kami dapat dijelaskan oleh Dinda Maharani. Di sini ada fitur tentang About Us atau tentang kami, yang dimana menceritakan aplikasi Emergency Earth yang ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada pemberitahuan, jalur evakuasi, pusat bantuan, laporan bencana. Di situ terdapat fitur-fitur yang kami rangkum dan menjadikan cerita tentang kami atau About Us. Ya. Nah, mungkin sekian dari kami. Jadi ini adalah demo dari kelompok kami, yaitu dengan aplikasi Emergency Earth. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.